kita akan ngaji, kita akan bahas masalah fikih. Dan di antara pegangan kita, kitab fikihnya adalah kitab Matan Takrib atau Fathul Qorib. Kita bawa kitab fikihnya. Ini kitab kuning, kertasnya kuning. Jangan dianggap aliran kuning, bukan, kertasnya kuning. Kenapa yang kuning? Tanya sama yang nyetak kitab, kenapa pakai warna kuning kertasnya? Nah gitu. Jadi kitab kuning. Saya bawa lagi kitab satu lagi warna kuning kertasnya. Jadi ada memang kitab yang disusun warnanya putih. Nah saya kebetulan kitab Matan Takrib ini ada 2 yang saya bawa, rata-rata warnanya kuning. Sebab sekarang ada orang yang bilang jangan belajar kitab kuning, mau timbang kertasnya doang. Padahal isinya sama, mau yang kertasnya putih, mau yang kertasnya kuning, padahal isinya itu aja. Nah oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara masalah fikih. Dan kitab takrib ini banyak hal di dalamnya yang dibahas ibu bapak sekalian. Dari masalah toharoh kita diajarkan nih, bagaimana cara kita bersuci, akan diajarkan di sini. Bagaimana cara kita mengambil air wudhu, akan diajarkan. Bagaimana cara membersihkan hajat, bagaimana cara mandi besar, bagaimana cara menghilangkan hadas besar, hadas kecil, bagaimana cara kita mengambil air wudhu, mana yang rukun wudhu, mana yang sunnah wudhu. Nanti akan kita bicarakan di sini. Habis kita bahas masalah toharoh, masuk kepada masalah sholat. Dari awal niat sampai selesainya akan dibahas di masalah sholat. Bagaimana niatnya, mana rukun-rukun sholat, mana sunnah-sunnah sholat, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Apa itu sunnah ab'ad? Ntar di sini dibahas, jangan sekarang. Ntar masih panjang pelajaran. Setelah selesai kita bicara masalah sholat, nanti masuk ke masalah puasa, masuk masalah zakat, masuk masalah haji, masuk masalah muamalat, sampai urusan COD ada di sini. Tahu COD nggak Pak? Bu tahu COD nggak Bu? Sekarang bapak-bapak kaget tiba-tiba pakai COD ya? Iya tuh. Ada masalah COD. Akan dibahas semua ibu bapak sekalian dalam kitab Fathul Qorib ini. Dan kitab ini merupakan madhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i. Ada yang bagian pinggirnya, ini namanya matan. Namanya matan takrib, pinggirnya nih. Nanti kita akan baca bagian pinggirnya, matan takribnya, oleh Abi Suja Al-Asfahani. Dan nanti itu ada syarahnya, bagian penjelasan bagian tengahnya. Kitabnya nggak ada harokatnya Pak, nggak ada harokatnya. Kitab gundul orang bilang, kitab botak. Jangan kata kita baca yang botak, yang punya harokat aja kita nggak bisa sekarang. Ada ilmu tajwidnya, ada makhorijul hurufnya. Nah kita bicara kitab gundul, kitab botak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin memanjangkan rambut kitab ini biar nggak botak terus. Nah gitu. Dan di bawahnya ada penjelasan dari ayat mana itu keterangan diambil, dari hadis mana itu keterangan yang diambil. Dan saya akan disempurnakan oleh kitab At-Tadhib. At-Tadhib ini adalah merupakan syarah juga daripada matan takrib ini. Jadi matan Abi Suja juga oleh Syekh Mustafa punya penjelasannya juga. Dan ini lebih komplit lagi, bahwa di bawahnya ada ayatnya, ada alasannya. Nah ini menjadi landasan kita semua bahwa fikih itu bukan berdiri sendiri tanpa dasar.
Sekarang kan maaf ada istilah, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Emang ente kemana aja selama ini? Emang ente pergi-pergi baru mau kembali? Lah kita mau dari dulu di Al-Quran. Kita sudah dari Orok, sudah di hadis Nabi. Ente nyuruh-nyuruh orang kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Emang ente sudah kemana? Jangan jauh-jauh. Udah, kita sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di hadis baginda Rasulullah SAW. Cuman kita memahami fikih. Fikih itu merupakan pemahaman ulama dari ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul, dari ijma dan qiyas. Ini muqaddimah aja nih, penjelasan, belum bahas kitab. Ini malam pertama. Biasanya malam pertama memang ramai. Malam pertama banyak peminatnya, ya kan, gesit malam pertama. Coba kalau dia sudah 3 tahun lagi punya anak satu, ya malam pertama. Apalagi ini yang banyak bapak-bapak, Pak. Saya baru nemuin pengajian itu yang banyak bapak-bapak. Biasanya pengajian yang paling banyak ibu-ibu. Saya ada pengajian bapak-bapak, malam pertama pembukaan 50 orang. Sebulan kemudian tinggal separuh. 5 bulan kemudian tinggal ustaz sama pengurus masjidnya. Itu di Ciputat. Di sini masya Allah tambah ramai jemaahnya. Amin ya. Kalau sudah tadi sudah janji sama kita ya, makan malamnya habis sholat Isya, kalau nggak sebelum sholat maghrib. Yang mau ngopi-ngopi dah. Lagi pengurus siapin kopi. Minimal buat penceramahnya. Hah? Kalau nggak ada ngopi itu nggak enak. Ya, biar betah habis pengajian langsung makan di sini kita. Setuju nggak? Habis uang masjid tuh. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaan kita, Pak. Apa arti fikhu itu? Fikih itu oleh ulama didefinisikan al-fiqhu ay al-fahmu. Fikih itu pemahaman. Saya ulang, fikih itu pemahaman. Pemahaman dari mana? Memahami dari ayat Al-Quran, memahami dari hadis Nabi, dan memahami dari ijma dan qiyas. Itu fikih. Jadi kitab fikih ini merupakan hasil pemahaman ulama. Kitab takrib ini adalah merupakan fikih hasil pemahaman ulama. Kita sebutlah madhabnya Asy-Syafi'i. Ini namanya fikih Syafi'iyah. Hasil pemahamannya terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi. Jadi pada saat kita belajar fikih, kita memahami fikih yang difahami oleh ulama. Kita kenal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 madhab. Madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. 4 imam madhab ini satu sama lain saling berguru. Jadi di antara 4, alhamdulillah, kopi datang. Jadi kalau biasanya selesai habis kopi, habislah ceramah kita. Ya. Kalau mau isi ulang memang galon isi ulang. Jadi saya ulang, antara 4 imam madhab itu saling berguru satu sama lain dan saling mengagumi kealimannya, saling mengagumi dalam rangka dobitnya, dalam rangka fiqhnya. Dan 4 imam madhab itu rata-rata mereka ahli tafsir. 4 imam madhab itu rata-rata mereka ahli hadis. Hafalannya bukan 1 hadis, hafalannya bukan 100 hadis, tapi hafalannya ribuan hadis. Sampai-sampai mereka punya musnad, namanya punya musnad.
Kalau di Imam Asy-Syafi'i punya musnad Imam Asy-Syafi'i, dan itu isinya hadis-hadis Nabi. Dan mereka hafal Quran di luar kepala. Dari kecil mereka sudah mendalami Al-Quran. Walaupun mereka hafal ribuan hadis, hafal ayat Al-Quran yang 30 juz, tapi mereka tidak saling menyalahkan dan membid'ahkan. Mereka justru saling menguatkan pandangan satu sama lain. Ada sekarang orang baru hafal 5 hadis sudah berani menyalahkan orang lain, saudara-saudara sekalian. Quran aja kagak hafal, sudah berani menyalahkan ulama yang hafal Quran. Hafal hadis baru 1, baru 2, sudah menyalahkan imam mujtahid yang hafalannya ribuan hadis Nabi. Istilahnya anak TK nyalahin orang kuliahan, nggak nyambung. Ulamanya apa sih? Bawa goblok itu gimana pantun orang Betawi itu? Nggak nyambung, goblok gitulah istilahnya. Nah jemaah sekalian, maka al-fiqhu al-fahmu, fikih ini pemahaman dari para ulama kita. Contoh singkat, masalah niat. Di dalam fikih kita, niat itu apanya? Sholat. Rukunnya sholat. Niat merupakan rukun sholat. Kalau orang sholat tidak ada niatnya, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Orang yang sholat dia tidak ada niatnya, maka sholatnya tidak sah. Karena niat rukun sholat. Ini ulama yang memberikan penjelasan. Dari mana pemahaman ini? Dari hadis Nabi. Mana hadisnya? Minimal 3 hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan tergantung daripada niatnya. An-niyatul mu'min khairun min amali. Itu kan, untung ada kopi. Baik. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Satu lagi, la amila liman la niyatalah. Bukan dinamakan amal kalau tidak ada niatnya. Ayatnya mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis-hadis ini, dari ayat-ayat ini, ulama menetapkan bahwa niat rukun sholat. Dari sini pemahamannya. Semua ulama sepakat bahwa niat itu rukun daripada sholat. Ada orang mau wudu harus ada niatnya. Kalau wudunya tidak ada niatnya, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak. Hati-hati. Orang pergi haji, pergi umrah ada niatnya. Orang zakat ada niatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa niat rukun daripada sholat. Ayatnya ada, hadisnya ada. Nah kalau langsung belajar sendiri emang kita bisa. Nah terus yang jadi masalah sekarang, kapan niat? Nah muncul perbedaan ulama. Kapan niat itu? Apakah bapak-bapak dari masjid, dari rumah menuju masjid ini mau sholat maghrib, langsung Allahu Akbar tanpa niat? Katanya niat sudah di rumah. Ada yang begitu. Nah kalau di dalam kitab ini, kapan niat itu? Niat itu adalah muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Ikhtilaf ulama di situ berbeda. Nah orang yang menggunakan mazhab yang lain, dia datang dari rumah menuju masjid ini, itu sudah niat katanya. Tapi mazhab Asy-Syafi'i
Niat itu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Berarti kalau sholat, kapan niat sholat? Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ikhtilaf ulama, berarti jangan saling menyalahkan. Kalau yang datang dari rumah sudah niat sampai sini nggak niat lagi, sudah itu mazhabmu, itu pemikiranmu. Kami juga sama. Kami ini niatnya indah muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatan, dan inilah kami. Sama-sama hadisnya, cuma beda pemahaman ulamanya. Inilah fikih yang dimaksud. Maka orang Nahdiyin pakai usoli, gitu loh. Yang nggak mau usoli bisa popo, gitu loh. Karena pemahamannya beda-beda. Yang mau usoli, yang tenang-tenang, nggak apa-apa. Masing-masing ada pemahamannya. Sekarang saya mau tanya, usoli itu di luar sholat apa dalam sholat? Di luar sholat. Usoli itu sebelum sholat. Kapan niat? Di sini. Lisan mah untuk menguatkan hati. Hati kita ini banyak setannya, apalagi sebelumnya kita punya utang. Nggak khusus. Sebelum ke sini kita ribut sama bini di rumah. Sampai sini khusus nggak? Enggak. Maka butuh usoli ini pemahamannya. Yang mau silakan, yang enggak, ya Allah, popo gitu loh, masing-masing. Kalau gitu kan enak. Tapi kan sebelum sholat usoli, kira-kira sebelum sholat kalau kita main HP boleh nggak? Sebelum sholat terserah. Yang bid'ah itu lagi sujud usoli fardu, itu yang bid'ah. Lagi sujud baru usoli, mana aja ente gitu loh. Clear, nggak ribut, nggak saling menyalahkan. Hadisnya sama, itu fikih. Nanti kita bahas itu, Pak. Nanti kita bahas itu. Habis sholat, orang kita zikir. Yang mau zikir silakan, yang nggak zikir juga nggak apa-apa. Masing-masing ada pemahamannya. Ini fikih nih. Yang mau doa silakan, yang nggak mau doa juga nggak apa-apa. Yang penting sholat. Kan akur. Yang mau salaman habis sholat silakan, yang enggak, ya nggak apa-apa. Itu kan habis sholat. Yang bid'ah itu salaman lagi ruku dia sallallahu alaihi. Kan nggak ribut kalau gitu caranya. Nah, fikih nih, pemahaman namanya. Jadi banyak cabang pemahamannya. Itu namanya furu'iyah, itu namanya khilafiyah, bukan usuliyah. Dan nanti usulnya pun masih ada cabang-cabangnya, jemaah sekalian. Nanti kita akan bahas di sini masalah kunut, yang mau kunut silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Jadi sampai saja. Nah, kalau orang sudah belajar fikih, dia luas pikirannya, dia luas pemahamannya, tidak saling disalahkan. Masing-masing sudah ada pemahamannya. Maka al-fiqhu ay al-fahmu, fikih itu pemahaman, jemaah sekalian. Fikih itu pemahaman. Dan banyak hal yang harus dibicarakan. Ada yang baca Al-Fatihahnya pakai bismillah. Ada yang tak baca bismillah. Pemahamannya sudah ada. Ya kan? Dan perbedaan-perbedaan ini sudah ada pada zaman Nabi, jemaah sekalian. Sudah ada pada zaman Nabi perbedaan-perbedaannya. Sampai-sampai urusan baca Quran pun pada zaman Nabi sudah ada perbedaannya. Apalagi timbang urusan fikih. Kalau kita baca hadis-hadis yang lain, baca keterangan-keterangan ulama-ulama yang lain, bahwa perbedaan itu sudah ada pada zaman Nabi. Dan timbang sekarang ada perbedaan kok, saling bermusuhan. Maka pentingnya belajar fikih. Kalau kita sudah belajar fikih, itulah pemahaman yang diambil oleh ulama. Hadisnya sama, ayatnya sama, pemahamannya yang berbeda. Maka kita butuh pemahaman seperti ini. Lain hal dalam urusan-urusan yang usul, itu yang nggak boleh. Sudah sepakat ulama maghrib 3 rakaat, jangan 4 rakaat. Sudah sepakat ulama
subuhnya 2 rakaat, jangan 1,5 rakaat. Sudah sepakat semua jemaah sekalian. Nah, ada yang disepakati, ada yang masih boleh masuknya itu ijtihad oleh para ulama. Sebagai contoh, masalah haid. Perempuan itu boleh digauli setelah dia bersuci apa setelah dia haid. Ayo. Ayatnya sama, pemahamannya yang beda. Ayatnya sama, pemahaman yang beda. Kan ayatnya wa yas'alunaka 'anil mahiyy qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyy fala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi apabila perempuan itu telah selesai haid, fatuhunna, maka silakan dia datangi dari mana saja yang kamu mau. Jadi istri bapak-bapak digauli itu telah selesai haid apa telah selesai mandi. Fikihnya berbeda, pemahamannya sama, ayatnya sama, pemahaman yang berbeda. Ulama kita Imam Asy-Syafi'i memahami bahwa selesai mandi suci baru didatangin. Kenapa selesai mandi suci masih kotor kok? Barangkali masih ada percik darahnya gitu loh. Jangan dulu, lo nafsu amat sih. Suruh mandi dulu, wangi-wangian dulu gitu. Ayatnya sama, pemahaman yang beda. Nah, inilah fikih. Maka kita butuh pemahaman seperti ini. Nanti bapak-bapak sekalian akan menemukan perbedaan-perbedaan fikih yang lain. Kalau di dalam mazhab kita urusan menyentuh Quran, nanti kita akan masuk bagaimana larangan orang-orang yang haid, larangan orang-orang yang nifas, larangan orang-orang yang junub. Nanti akan kita masuk dalam kitab ini. Salah satunya adalah bahwa orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dari mana ayatnya? La yamassuhu illal mutahharun. Nah, dari kalimat la yamassuhu illal mutahharun ini ulama berbeda pandangannya. Ada yang bilang yang dimaksudkan al-mutahharun di sini bukan kita tapi malaikat yang di Lauhul Mahfuz. Tapi oleh ulama kita mazhab Asy-Syafi'i yang dimaksudkan la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun di sini adalah kita, umat manusia, orang yang beriman. Kalau mau menyentuh Quran harus bersuci. Berarti orang yang junub dia tidak bersuci, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Orang yang haid, orang yang nifas, dia sedang kotor, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Di sini pemahaman di fikih itu. Nah, kalau kita langsung Quran nggak pakai di sini, bingung kita. Coba dalam Al-Quran masalah sholat disebutin nggak waktu-waktu sholat di Al-Quran? Ada yang di fikih, Pak. Waktu zuhur itu dari matahari di atas kita, terus bayangannya sudah sedikit ke arah utara, umpama. Matahari sudah menuju geser sedikit, sementara bayangan kayunya masih menuju ke arah utara, umpama. Itu masih waktu zuhur. Nah, ada di fikih itu ayatnya. Aqimil sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr ila qur'anal kana masyhuda. Jadi aqimil sholata liduluki syamsi, dirikan salat saat matahari tergelincir dimasuk waktu zuhur. Bagaimana caranya? Ulama tuh mereka mengambil dari Al-Quran, ambil dari hadis Nabi, mereka mengkaji, mereka mengistimbat hukum dari ayat-ayat ini, lalu muncul itu hadis. Itu namanya fikih. Itu namanya fikih. Saat kita takbir, nanti akan menemukan, Pak, di mana tangan kita kalau takbir. Kan ada orang yang takbirnya
di sini taruh tangannya, ada yang di sini taruh tangannya, ada yang di sini taruh tangannya, ada yang selonjoran taruh tangannya. Ayatnya ada, hadisnya ada, pemahamannya yang berbeda. Ada yang takbirnya sampai sebahu, ada yang sampai ke kuping. Hadisnya ada, yang sampai ke bahu hadisnya ada, yang sampai kuping hadisnya ada. Sama-sama hadis, kenapa saling nyalain? Yang sunnah gua, ente bidah, hadisnya ayat, sama ada. Gitu. Jadi kan enak cara bergaulnya, enak ibadahnya. Nah, contoh lagi masalah yang sudah diributkan orang tahiyat nih. Ada yang goyang-goyang dari awal, at-tahiyatul mubarakatuh terus sampai selesai. Hadisnya ada. Ada yang sekali-sekali at-tahiyatul, diam, lama-lama goyang lagi. Dia jarang-jarang goyang. Hadisnya ada hadis yang bilang ra'aitu yuharrikuha, aku melihat Nabi menggerakkan jarinya. Ada lagi hadis yang lain, aku tidak melihat Nabi menggerakkan jarinya. Hadisnya ada dua-duanya, sehingga Imam Asy-Syafi'i menggabungkan dua hadis itu. Kapan kita gerakan jari? Saat ada isyarat asyhadu alla ilaha illallah. Dia digerakkan, cuma tidak digerak-gerakkan. Jadi hadisnya ditaufiki dalam ulumul hadis itu digabungin supaya tidak saling berbenturan. Nah itu pemahaman tuh, pemahaman butuh ngaji pemahaman begini supaya oh dia begitu ini ya dalilnya, oh dia begitu ini ya, oh ternyata hadisnya ada tuh, ada, supaya tidak saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Maka butuh ngaji fikih begini Pak. Apalagi habis ngaji ada makan malamnya. Nih, di sini akan dibicarakan masalah kurban fikih ini. Di dalam keterangan hadis-hadis Nabi ini dinukil oleh madhab-madhab yang lain bahwa cukup korban itu satu kambing aja, ya buat dirinya, ya buat keluarganya, ya buat sampai Nabi begitu. Di dalam fikih ini, kalau madhab Syafi'i 7 1 ekor kambing, 7 orang 1 ekor sapi, 7 orang 1 ekor onta, 1 orang 1 ekor kambing. Itu madhab Syafi'i. Madhab yang lain enggak, ya silakan, itu madhab, itu pemikiran, ya itu pemahaman. Hadisnya ada. Ya saya kasih contoh. Kalau sebentar lagi mau kurban nih, karena sempat ada yang viral tuh bahwa salah katanya kalau orang yang berkorban itu dipaksakan 1 ekor kambing satu orang doang gitu. Tapi di dalam fikih itu dikasih penjelasan jemaah sekalian. Nah kita lihat nih, waktu jalzimul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wa syatu an wahidin. Dan cukup 1 ekor onta an sab'atin 7 orang. Ini fikih Syafi'i ya. Wal baqaratu an sab'atin, dan 1 ekor sapi 7 orang. Wasyatu an wahidin, 1 ekor kambing 1 orang. Ada keterangan dalam hadis Nabi? Ada. Ini hadis rawahu Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala nahrana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybah al-badrata an sab'atin wal baqrata an sab'atin. Dari hadis rawahu Muslim, hadis rawahu Muslim lah, hadis sahih. Dari Jabir, kata Jabir, naharna, kami berkorban ma'a Rasulillah, bersama baginda Rasul. Kapan? Amal Hudaybah, saat perang Hudaybah. Apa? Al-badanata an sab'atin, 1 ekor onta 7 orang. Itu terjadi itu pada zaman itu.
wal baqarata, dan 1 ekor sapi an sab'atin 7 orang. Terjadi pada zaman Nabi. Artinya kalau umat Islam Indonesia sudah biasa berkorban patungan 1 ekor sapi 7 orang, jangan disalahkan, apalagi dianggap tidak benar. Masih berdasar kok. Kalaupun ada di antara saudara-saudara kita yang mau korban 1 ekor kambing buat semua saudara 10 orang, ya nggak apa-apa kalau punya dasar, gitu loh. Jadi tidak saling menyalahkan. Ini pemahamannya. Masing-masing ada pemahaman daripada teks-teks agama. Ya kalau 1 orang, kalau 7 orang 1 ekor kambing, sedikit orang kebagian korban nanti, ya kan? Apalagi buat semua 1 RT, 1 RT, ketua RT bilang, ya sudah, Allahumma wa taqabbal minni wa min ahli wa min ummati fi RT. Ya Allah, terimalah ini dari saya, dari keluarga saya, dari golongan RT saya. 1 ekor kambing 1 RT, mau dibagi ke siapa? Setui. Memang dalam hadis Rasul begitu. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ahli wa min ummati. 1 ekor onta, 1 ekor kambing. Lah iya. Sehingga ulama punya pemahaman, oh ini buat orang yang susah, katanya begitu. Lah orang kampung sini rata-rata kaya, mobil punya, motor punya, rumah lantai-lantai 2, lantai 3. Masa 1 RT kompleks semua 1 ekor kambing buat 1 RT? Nah, naikin semua itu sampai korban memang bisa lari dia. 1 RT nunggalin semua. Nah, hal-hal seperti ini Pak harus difahami. Ini pentingnya ngaji, ini pentingnya pemahaman, belajar pemahaman yang difahami oleh ulama. Oh ini loh jalurnya, ini loh jalurnya. Kalau semua harus Al-Quran sama hadis toh, tanpa ijma, tanpa kias, ya susah. Ada nggak di hadis Nabi bahwa Allah mengharamkan ganja? Ada nggak di Quran haram ganja? Nggak ada, itu kias. Kalau kita nolak kias berarti menolak hukum haramnya ganja dong. Nanti ngeganja mulu kita, nyabu, bukan nyabu sabun, itu kan nyarap bubur. Nah, penting sekali pemahaman dalam dunia fikih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak saling menyalahkan. Aku gitu kan.